Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, pemirsa ceramah Ramadan, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dipanjangkan umur, masih disehatkan badan, masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti. Pemirsa ceramah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mengangkat tema dengan judul zakat fitrah. Zakat dari segi bahasa adalah bahasa Arab yaitu zakat, artinya bersih, suci, tumbuh, yang di dalamnya terkandung berbagai macam ibadah. Kenapa dinamakan zakat fitrah? Kenapa dinamakan dengan zakat? Karena di dalamnya berbagai macam kandungan yang di sana akan menenangkan jiwa. Yang terdapat di sana juga ada kepedulian sosial, ketenangan jiwa untuk saling tolong menolong kepada sesama manusia, khususnya bagi umat Islam. Zakat adalah kedudukannya tinggi di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Aqimis salata wa atuz zakah. Salat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Artinya zakat adalah punya kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Secara istilah, zakat bisa diartikan adalah untuk menunaikan sebagian kewajiban Islam yang memenuhi syarat tertentu untuk mencapainya. Dan zakat adalah merupakan anjuran bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim fiha. Wa sallu alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Ambillah sebagian zakat harta mereka dan bersihkanlah jiwa mereka dan berdoalah kepada Allah untuk mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian syarat-syarat zakat fitrah adalah, yang pertama adalah mereka beragama Islam. Artinya bagi seorang muslim maka adalah suatu kewajiban dalam melaksanakan zakat fitrah. Yang kedua adalah merdeka. Mereka adalah tidak termasuk orang yang hamba sahaya dan budak. Maka mereka berhak untuk mengeluarkan zakat. Yang ketiga adalah berkecukupan atau mampu. Artinya setiap muslim mempunyai kecukupan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang keempat adalah memenuhi waktu
dalam mengeluarkan zakat. Artinya mereka sampai waktunya dalam mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan. Pemirsa ceramah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah adalah pertama niat. Setiap apapun yang kita lakukan tidak akan mendapatkan pahala atau ibadah kepada Allah kecuali dengan niat yang benar. Sebagaimana juga orang melaksanakan zakat fitrah, tentu ada rukun. Yang pertama adalah niatnya. Maka dengan meniat atau memberikan niat ketika melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah, ini adalah hal yang pertama agar zakat fitrah menjadi nilai ibadah bagi diri seorang muslim. Yang kedua adalah ada orang yang dizakati atau muzaki yang menerima zakat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengeluarkan zakat. Yang keempat, ada harta dan barang yang dizakatkan. Pemirsa ceramah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun besaran zakat fitrah adalah ulama menyebutkan adalah 1 sa'. 1 sa' bisa disebutkan bisa 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras. Sebagian ulama menyebutkan bahwa 1 sa' itu bisa diuangkan sesuai dengan ketentuan harga makanan pokok di daerah itu dengan rujukan pada Badan Amil Zakat setiap provinsi dan kabupaten. Pemirsa ceramah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanakah kita mengeluarkan zakat? Kemanakah kita mengantarkan zakat fitrah ini? Maka kewajibannya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ada 8 golongan orang yang menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir artinya adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga ia adalah salah satu orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah artinya mereka mempunyai harta tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Ia punya mata pencaharian tapi pencaharian mereka tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah amil. Apa itu amil? Amil adalah orang yang menerima zakat sebagai panitia atau mendistributorkan zakat. Akan mereka bagikan kepada fakir miskin di sekitar sekeliling daerah itu. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam agar mereka terbantu dalam kehidupan mereka sehingga mereka punya kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga berhak mendapatkan zakat fitrah. Kemudian yang kelima adalah riqab. Riqab artinya hamba sahaya yang memerdekakan dirinya. Kemudian yang keenam adalah ghorimin. Ghorimin adalah orang yang sedang dililit hutang. Nah, mereka tidak mampu untuk membayar hutang, maka ia berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Yang ketujuh adalah fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, membela Islam, menyebarkan dakwah, jihad fi sabilillah. Yang terakhir adalah yang kedelapan. Kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah mereka kehabisan biaya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa ceramah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah Ramadan pada hari ini. Semoga mendapatkan manfaat bagi diri pribadi, kemudian juga kaum muslimin dan muslimat untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri pada hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita, dan semoga kita disehatkan badan dalam melaksanakan amal ibadah wabil khusus di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.